Oke, perkenalkan nama saya Nova Rizky Mawarindra dengan 3 digit yang berakhir 063. Materi kali ini itu adalah ADC Microcontroller SM320 pil versus SP32. Oke, lanjut saja. Oke, yang pertama itu pengenalan ADC. Mengapa analog to digital converter sangat vital dalam sistem kendali dan IoT. Konsep utama ADC yaitu resolusinya itu jumlah bit yang mewakili sinyal analog, menentukan berapa halus tingkatan tegangan yang bisa dibaca. Misal 12 bit sama dengan 4096 level, kemudian sampling rate yaitu seberapa cepat ADC mengambil data per detik SPS, sangat krusial untuk sinyal frekuensi tinggi seperti audio atau getaran. Kemudian linearitas, akurasi pemetaan antara tegangan input fisik dengan nilai digital output. Idealnya harus membentuk garis lurus sempurna. Kemudian STM32 Blue Pill, presisi industri ya, itu resolusi 12 bit yaitu stabil dan akurat, kemudian kecepatannya itu hingga 1 Mbps, million sampel per second, kemudian kanalnya ada 10 kanal analog yaitu PA0 sampai PA7, PP0 dan PP1. Kemudian ada fitur yaitu mendukung DMA, Direct Memory Access tanpa membebani CPU. Kemudian ada SP32, Room 32, konektivitas dan kapasitas, yaitu resolusinya itu 12 bit, dapat diatur 9 sampai 12 bit. Kemudian kanalnya melimpah ya. Itu ada total 18 kanal. Kanal ini maksudnya channel ya. ADC1 dan ADC2. Kemudian ada batasan WiFi. ADC2 tidak bisa digunakan saat WiFi aktif. Jadi saat SP32 ini mengaktifkan WiFi, jadi ADC-nya itu tidak bisa digunakan. Khususnya ADC2 ya. Kemudian ada attenuation itu input range dapat diatur 0 hingga 3,3 volt seperti itu. Kemudian resolusi versus kapasitas kanalnya ya. Jadi 12 bit itu resolusi maksimal keduanya. Jadi keduanya memiliki resolusi maksimal yaitu 12 bit. Kemudian perbedaan kanalnya pada kedua mikronya itu adalah meskipun keduanya memiliki resolusi yang sama yaitu 4096 level ya. Jumlah pin analog yang tersedia berbeda jauh. STM32 itu hanya ada 10 channel ya, 10 kanal itu karena dia fokusnya ke kontrol. Sedangkan untuk SP32 itu ada 18 channel, 18 kanal yang mana dia itu emang fokusnya ke fokus sensor IoT seperti itu. Kemudian masalah linearitas ESP32, kurva non-linear S. Salah satu kelemahan besar ESP32 adalah non-linearitas pada tegangan ekstrim. Pembacaan tidak akurat pada tegangan sangat rendah, yang dimana itu biasanya kurang dari 0,15 volt ya, dan tegangan tinggi di atas 2,45 volt. Ini menyebabkan distorsi data jika tidak dikalibrasikan dengan lookup table. STM32 jauh lebih linear dan stabil untuk aplikasi presisi. Jadi memang karena ya STM32 ini kan memang lebih bagus untuk alat ya. Jadi memang untuk alat itu jauh lebih linear dan stabil itu pakai STM32. Sedangkan ESP32 itu kan lebih ke IoT seperti itu. Oke, kemudian performa real time. Oke, kemudian performa real time STM32. Di sini ada hardware DMA. STM32 dapat memindahkan data ADC langsung ke memori RAM tanpa campur tangan CPU, sangat efisien. Kemudian deterministiknya itu timing pengambilan sampel sangat konsisten, tidak terganggu oleh background task seperti OS atau stuck WiFi. Kemudian injected mode itu mendukung prioritas konversi untuk sinyal kritis, misal arus motor di tengah-tengah konversi reguler. Kemudian ada ini tabel perbedaan teknis ya antara STM32 dan ESP32. Di sini ada parameternya. Resolusi native-nya itu ya sama ya, sama-sama 12 bit. Yang mana tapi berbedanya adalah kalau SM32 Blue Pill di 12 bit itu dia stabil, sedangkan di SP32 12 bit itu dia memiliki noise yang tinggi. Kemudian jumlah kanal, jumlah channelnya itu ada 10 dan 18 perbedaannya. Kemudian linearitas itu sangat baik ya untuk SM32 Pil dan untuk SP3 itu buruk ya, jadi perlu dikalibrasi. Kemudian interferensi WiFi di SM32 itu tidak ada, kemudian di SP32 itu ada ya. Kemudian sampling rate itu mencapai 1 Mbps. Jadi ini sangat-sangat cepat sekali untuk SM32 Blue Pill, 1 million second per second. Million ya, million. Kemudian ESP32 itu cepat tapi tidak konsisten. Tips optimasi ADC itu hardware filtering.
tambahkan kapasitor 100 NF antara pin ADC dan ground untuk meredam noise frekuensi tinggi. Dan ini terkhususnya untuk pada ISP32 ya. Kemudian oversampling, ambil banyak sampel misalnya 16 kali lalu rata-ratakan secara software untuk meningkatkan akurasi. Kemudian kalibrasi ISP32 gunakan API API SP underscore ADC underscore call untuk mendapatkan pembacaan milivolt yang lebih akurat. Kemudian external reference itu gunakan tegangan referensi yang stabil karena fluktuasi power supply akan merusak akurasi ADC. Kesimpulan, mana yang dipilih? Nah, mana yang dipilih? Pilih SM2 jika perlu akurasi tinggi, misal digital multimeter atau audio, aplikasi real time ya, seperti kontrol motor, robotika, sistem yang memerlukan determinisme tinggi. Kemudian pilih SP32 jika proyek IoT yang terhubung ke internet, monitoring sensor lingkungan sederhana, membutuhkan banyak kanal analog, banyak sensor gitu. Jadi ini yang mana untuk dipilihnya. Jadi kalau IoT itu memang ke ASP, sedangkan untuk yang robotika itu yang lebih ke STM seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut ke bagian codingannya. Oke, kita masuk ke bagian programnya ya ini. Yang pertama ada ESP32 ya, ini ADC single rate ya. Oke, di sini tuh jadi program ini dia mengontrol mengontrol LED. Nah, dia menggunakan potensiometer itu sebagai nilai set point ya, threshold. Kemudian fototransistor sebagai sensor cair dan push button sebagai interruptnya. Pada mode auto ini di sini tuh ISP ini membaca nilai ADC dari potensiometer dan fototransistor setiap 50 milisecond gitu. Ya. Kemudian nilai potensiometer dijadikan batas banding. Kemudian LED akan menyala apabila nilai fototransistor lebih kecil dari threshold dan mati apabila lebih besar. Push button dikonfigurasi menggunakan interrupt chain sehingga ketika tombol ditekan atau dia itu aktif atau low ya, aktif low, sistem berpindah ke mode manual. Nah, LED di sini tuh dipaksa menyala. Nah, terus habis itu pembacaan sensor dihentikan, nilai ADC itu dibaca di 0, dan muncul pesan interrupt triggered pada serial monitor. Saat tombol dilepas, sistem kembali ke mode auto dan melanjutkan pengendalian LED berdasarkan sensor. Program ini menunjukkan kombinasi metode polling, ADC, dan interrupt eksternal pada ESP32. Nah, terus habis itu kita lanjut yang ini, ESP32 lagi, ADC display ini. Nah, di sini tuh program ini tuh fungsinya itu membaca tegangan analog dan menampilkan hasilnya dalam satuan volt. Nah, ADC ini dikonfigurasi menggunakan ADC one shot, yaitu pembacaan dilakukan satu kali setiap siklus program. Nilai ADC mentah atau raw value kemudian dikonversi menjadi tegangan dengan dua metode, yaitu perhitungan manual menggunakan rumus V sama dengan ADC kali 3300 per 4095 dan kalibrasi ADC bawaan ESP32 menggunakan API ADC calibration. Program secara otomatis memilih metode kalibrasi yang didukung oleh tipe ESP32 yang digunakan seperti curve fitting atau line fitting. Jadi hasil pembacaannya itu berupa nilai ADC mentah ya, nilai mentah. Nah, terus tegangan hasilnya itu perhitungannya manual. Jadi nilai mentahnya dibaca, habis itu di scaling atau dihitung ya, atau menggunakan rumus ya seperti itu agar nilainya bisa tertampil ya. Oke, seperti itu agar nilai voltnya itu pasti tertampil. Nah, kemudian program ini bertujuan untuk mengevaluasi akurasi ADC dan menunjukkan pengaruh kalibrasi terhadap hasil pengukuran tegangan. Oke, kemudian lanjut ke yang ini, yang STM32 ya, STM32. Nah, di sini tuh sama aja sebenarnya kayak yang program pertama tadi, cuman ini di STM32. Jadi dia tuh ngontrol LED ya, ngontrol LED ya sama menggunakan potensiometer itu pakai set apa potensiometernya itu sebagai set point. Jadi untuk mengatur set pointnya itu pakai potensio, kemudian sama juga pakai fototransistor sebagai sensor cahaya dan push buttonnya sebagai sumber interrupt. Pokoknya untuk auto, manual, dan lain-lain itu sama seperti yang program pertama, hanya saja ini di bagian STM seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian simulasinya.